أعوذ بالله من الشيطان Ketika kiamat ini datang, الرجيم. ketika ajal datang, itu ada momen namanya adalah naza, ihtidhar, sakarat, sakaratil maut. Sakaratil maut atau meregang nyawa. Bapak Ibu mungkin sering melihat orang yang sedang dalam kondisi naza, sedang sakaratil maut. Kondisinya macam-macam. Ada yang kelihatannya mudah, ada yang sangat susah, ada yang kelihatan sangat sakit. Nah, seperti apa kondisi orang yang dirasakan oleh orang saat sakaratul maut? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat beliau sakaratul maut, ini Rasul ya, Rasulullah itu sampai keringat keluar sejagung-jagung, berarti keringat keluar di dahinya besar-besar sekali, menahan rasa sakit. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mau meninggal itu sakit luar biasa. Ketika salah seorang sahabat bertanya, innaka latu'aq, ya Rasulullah, kok kayaknya sakit sekali. Maka Rasulullah mengatakan, iya, ini wa'aku birojuli mitlaku. Bahkan sakitnya Rasulullah itu seperti yang dirasakan oleh sakitnya dua orang dijadikan satu. Ya. Itu sakit yang dialami oleh Rasulullah SAW. Itu seperti sakit yang dirasakan oleh hambanya dua kali lipat. Kenapa demikian? Semakin sakit, semakin sabar, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, solehnya kayak apa? Itu saja merasakan sakit yang sangat luar biasa. Seperti apa sih sakitnya sakaratil maut? Ada riwayat-riwayat tapi lemah. Yang paling masyhur dari riwayat lemah itu adalah sakitnya sakaratil maut itu seperti disabet pedang atau ditusuk pedang sebanyak 300 kali. Ya. Di pedang 300 kali. Terus sakitnya sakaratil maut. Ini hadisnya lemah. Tapi menggambarkan betapa sakitnya, ada yang sampai mengatakan 1000 kali. Terus ada seorang namanya sahabat Amr bin As. Amr bin As ini sahabat yang sangat-sangat perkasa itu. Beliau sangat bisa nahan rasa sakit itu. Jadi kalau orang yang lain sakit mungkin pingsan, beliau masih megil-megil gitu lah. Dengan sakit yang sama beliau masih bertahan. Suatu ketika Amr bin As ini pengen tahu seperti apa sih rasanya orang sakit sakaratil maut. Tapi kalau mau tanya, nggak ada yang ditanya. Kenapa? Kalau orang sudah sakaratil maut, dia sudah posisinya apa? Tidak sadar. Nggak kuat. Tidak sadar. Nah, saat Amr bin As mengalami sakaratil maut, anaknya Abdullah bin Amr tahu ya bagaimana bapaknya, siapa bapaknya. Wahai ayah, dulu engkau ingin tahu seperti apa rasanya sakaratil maut itu, tapi nggak ada yang ditanya. Sekarang Anda sedang merasakan itu. Coba, saya yakin Anda masih bisa menguasai diri, masih sadar. Ya, coba ceritakan seperti apa rasanya sakaratil maut itu. Terus dijawab oleh beliau bahwa rasa sakaratil maut itu seperti diibaratkan ada pohon berduri, bayangkan wit jeruk apa ya, itu penuh dengan duri, dimasukkan ke tubuh, kemudian diikatkan ke urat-urat dalam tubuh itu semuanya, kemudian dicabut, ya, dicabut, putus seluruh urat-urat tubuh itu bersama tusukan duri.
sakit yang sangat luar biasa. Ini rasa sakitnya, seluruh tubuh, sekujur tubuh. Dari ujung rambut, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kemudian nafasnya. Digambarkan nafasnya itu sangat berat, sangat sesak. Dada itu sangat sesak. Seperti apa? Seperti lubang hidung ini hanya sebesar lubang jarum. Lubang jarum itu kan cilik banget ya. Ini lubang hidung ini seperti lubang jarum. Boleh empekan kayak apa? Susah. Kita lihat kan bisa pendek banget nafasnya orang kalau lagi sakaratul maut. Sesak sekali. Nah, inilah proses sakaratul maut. Apakah ini dirasakan oleh setiap orang? Tidak. Ada yang diberi kemudahan dalam sakaratul maut. Misalnya orang-orang yang mati syahid, ya, orang yang mati di medan pertempuran itu membela agama Allah, itu nggak sakit mereka, nggak merasakan sakit. Ketika nyawa keluar itu hanya seperti digigit semut saja sakitnya. Sudah gitu nanti disambut dengan berbagai macam rahmat. Diampuni dosanya, ditunjukkan tempat tinggalnya di surga, disambut 70 bidadari, 72 bidadari. Bisa memberikan syafaat nanti untuk berapa? 70 dari keluarganya. Ini orang yang mati syahid. Ya, utamanya luar biasa. Nah, sehingga banyak orang merindukan mati syahid. Nah, mereka, orang-orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakit sakaratul maut. Lah, kenapa orang soleh ini tetap merasakan sakit sakaratul maut? Kan sama berarti sama orang-orang yang kafir. Orang kafir bisa jadi lebih berat lagi. Atau bahkan orang kafir ada yang kok matinya kepenak temen gitu. Ya, anak wong kafir, tapi kok pas mati kayaknya kepenak temen gitu. Mungkin. Begini. Ya, penjelasannya. Jadi orang kafir itu, mereka kalau yang baik tidak akan bisa mendapatkan balasan kebaikan itu di akhirat, tidak bisa. Orang yang kafir tapi suka tulung gitu ya, suka memberi, sopan, ya, baiklah kayak gitu akhlaknya. Tapi kalau kafir tetap neraka. Karena tekad utamanya adalah tauhid, dia nggak mau menyembah Allah, ya nggak bisa. Dia cuma baik sama orang, nggak bisa masuk surga. Nah, orang yang kafir, dia baik, dia tidak bisa mendapatkan balasan kebaikan di akhirat. Maka balasan yang bisa dia dapatkan mentok saat ada di dunia. Dan terakhir itu saat dia mati. Sehingga bisa jadi sebagai balasan untuknya, orang-orang kafir yang baik ini, dimudahkan sakaratul maut. Pas sakaratul maut itu kepenak. Bisa jadi. Ini ya, kalau ada orang kafir kok matinya kayaknya kepenak gitu. Nah, tapi kalau orang yang jahat, ada yang sampai koma bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Sampai badannya bosok. Enggak mati-mati. Ada yang apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dia mati. Ini sesuai dengan kejahatannya. Nah, orang beriman, kenapa orang beriman merasakan sakit sakaratul maut? Orang yang beriman merasakan sakaratul maut, sakit sakaratul maut itu merupakan tambahan kebaikan buatnya. Kok tambahan kebaikan? Iya, karena dia masih hidup, merasakan sakit, dia sabar, maka itu menjadi penambah pahala dan penggugur dosa. Itu satu hikmahnya. Jadi semakin sakit tapi dia bisa menahan, maka semakin banyak dosa-dosa yang digugurkan, semakin tinggi derajat yang diberikan. Ini hikmahnya ya, satu. Kemudian hikmah yang kedua apa? Hikmah yang kedua, orang yang tadinya merasakan sakit kemudian diberi nikmat, maka nikmat itu akan terasa sangat nikmat.
daripada orang biasa nikmat. Ya. Contoh, panjenengan habis minum manis, terus makan buah yang manis, misalnya makan semangka. Manisnya semangka itu gimana? Kan biasa gitu ya, karena tadi habis minum teh manis gitu. Sekarang kalau habis makan mendoan, terus minum teh manis, kira-kira manis banget apa enggak? Karena tadinya gurih bukan manis gitu ya. Apalagi habis pahit gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini habis dikasih sakit, kemudian dikasih nikmat, dengan nikmat yang sama terasa betul-betul nikmat. Karena Pak tadinya habis merasakan kesakitan. Itu diantara hikmahnya. Ya, jadi mau sakit sakaratil maut atau tidak, intinya itu adalah sebuah kebaikan bagi orang beriman. Yang jelas kita tetap memohon agar bisa melewati masa-masa krusial ya. ولكم فيها ما تدعون